Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Jamaah salat fardu maghrib majlis taklim kitab Risalatul Muawanah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita akan sama-sama melanjutkan kajian kita. Sebelumnya kita Fatihah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para anbiya, para sahabat ahlu bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para tabi'in, tabi'in, para ulama, para aulia, para syuhada, para masyayikh, khususnya Abu Ya Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Malik Al-Hasani, Abu Ya Sayyid Ahmad bin Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Malik Al-Hasani, dan khususnya kepada Al-Imam As-Sayyid Abdullah bin Alwi Al-Haddad, sahib Risalatul Muawanah. Amaddanallahu bimadadihim wa afada alaina min barakatihim wa anwarihim wa ulumihim fid dini wad dunya wal akhirati bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Al-Imam As-Sayyid Abdullah bin Alwi Al-Haddad, faslun wa yanbaghi ay yakuna laka wirdun min dzikrillah. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas masalah hendaklah bagi seorang murid punya wirid atau amalan rutin mutalaah ilmu, belajar ilmu, itu wajib ada. Wajib ada. Mulai dari pertama sholat, ya, puasa, dan sampai pada pertemuan yang sekarang, yaitu faslun wa yanbaghi ayyakuna laka wirdun min dzikrillahi ta'ala. Tuhidduhu biwaqtin au tahsuruhu bi'adatin wa hina izin fala basa bisubhati lidabtil adad. Hendaklah engkau mempunyai amalan rutin berupa zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus ada. Tiap hari harus ada. Masya Allah. Harus ada. Enggak boleh tidak. Jadi Qur'annya dibaca, wiridnya dibaca, ngaji ilmunya juga belajar. Nah, itu hal-hal yang mengantarkan kita sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan cuma hanya sekedar kita ya salat subuh fardu kita salat, zuhur kita salat, asar, maghrib, isya kita salat. Itu aja sampai mati.
Memang itu hukumnya wajib, tapi itu namanya kita jalan di tempat. Jalan di tempat. Hanya kita, misalnya pokoknya wajib kita lakukan. Tapi bagi seorang yang kepingin sampai kepada derajat yang tinggi di hadapan Allah, kepingin sampai menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala, itu dia harus beramal lebih dari orang awam. Makanya sudah kita dari tuntun dari pertama dulu. Jadi tidak hal-hal yang harus kita kerjakan, ya, yang tidak boleh kita tinggalkan. Di antaranya yaitu zikir kepada Allah Subhanahu wa taala tiap hari harus ada. Nah, tuhidduhu biwaktin au tasru bi adat, engkau harus atur, jadwalkan kapan baca. Habis subuh, habis maghrib, atau habis isya, atau tengah malam umpamanya. Nah, ini ada waktu-waktu yang kita rutinkan untuk membacanya di situ. Au tahsuruhu bi adadin, atau engkau hitung zikir itu dengan adat tertentu. Saya setiap hari harus membaca selawat 500 kali umpamanya, atau 1000 kali umpamanya. Ini diistiqomahkan. Kapan sempat, sambil berdiri baca, sambil duduk, sambil jalan, itu dibaca terus. Jadi yang namanya zikir itu tidak harus pas duduk di masjid menghadap kiblat, tidak hanya itu. Kalau gitu kita zikir kita sikit. Zikir kita sikit, kita habis sholat zikir sikit, langsung tancap gas balik. Kadang tak pakai zikir lagi, orang zikir kita tancap langsung. Jadi zikir itu kapan saja. Sambil naik motor boleh zikir, sambil bawa mobil boleh zikir, duduk di kantor, tak ada kerja, berzikir kepada Allah, pegang tasbih. Kapan saja boleh. Sedang duduk, sedang berdiri, sedang berbaring pun boleh berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di dalam Al-Qur'an kan disebutkan alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Yaitu orang-orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala qiyaman, dalam keadaan berdiri. Zikir berdiri boleh. Au qu'udan, ataupun duduk. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan au qu'udan aw 'ala junubihim, ataupun sedang tidur. Nah, itu diantaranya dalil diperbolehkannya zikir sambil berdiri, sambil berbaring. Jadi alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, al-ayah. Fala basa bisubah li dhabtil adat, boleh zikir itu menggunakan tasbih. Untuk apa? Agar bilangannya tuh pas. Pas bukan membatasi, tetapi minimal aku baca ini segitu terpenuhi. Pokoknya satu hari aku udah baca 1000. Jadi terpenuhi. Maksudnya dengan hitungan itu kita bisa penuh kotak. Ini dah cukup ke belum ya? Dah cukup ke belum? Bukan membatasi, tidak. Tapi jangan sampai kurang nih. Gitu maksudnya gitu. Jangan sampai kurang. Begitu juga ketika seorang membatasi, menjadwalkan waktu. Habis subuh, habis subuh, habis subuh, habis isya, atau habis maghrib, atau habis tengah malam, terus gitu. Nah, itu dhabt fil waqt. Jadi menentukan waktu. Adapun dhabt fil adat menentukan bilangannya. Umpamanya zikir, nak zikir apa? La ilaha illallah, selawat. Nah, umpamanya atau hasbunallah wa ni'mal wakil, satu hari satu malam 450 kali. Nah, gitu. Itu adalah yang sudah dilakukan oleh para ulama-ulama terdahulu seperti itu. Istiqomah mereka. Walam anna dzikra ruknut thariq wa miftahut tahqiq wa silahul muridin wa mansurul wilayah. Ketahuilah bahwa sesungguhnya zikir itu adalah rukunnya thariqah. Rukunnya thariqah. Jadi
Salah satu di antara rukunnya thariqah itu zikir. Makanya kalau kita lihat ada aliran-aliran thariqah itu mesti ada zikir-zikirnya khusus. Ada zikirnya. Sebenarnya rukun. Namanya rukun. Nah, tetapi bukan berarti cuma zikir itu saja. Nah, tetapi inilah tadi yang sudah kita bahas nih. Ada belajarnya, ada Al-Qur'annya dan sebagainya, itu harus dibaca semuanya. Jadi jangan hanya cuman satu. Belajar juga ilmu tetap dipelajari. Ruknun thariq. Jadi menjadi rukunnya thariqah. Sekarang kadang-kadang ada sekelompok golongan orang yang ingkar terhadap thariqah. Pokoknya ada thariqah Qadiriyah, Naqsabandiyah, Tijaniyah, Idrisiyah, Sadiliyah, Satariyah. Banyak thariqah itu. Ada Alawiyah, ada Rifaiyah. Itu macam-macam thariqah. Maksudnya apa sih kok gitu? Itu berdasarkan nama gurunya. Nah, jadi sang guru, sang mursyid itu dia punya satu susunan zikir. Ya. Susunannya si guru al-wasil wal musil itu mursyid tersebut adalah seorang yang soleh wali min auliyaillah ta'ala. Dengan zikir itu beliau sudah sampai kepada derajat kekasih Allah Subhanahu wa taala, kewalian. Nah, kemudian dia mengajarkan zikir itu kepada murid-muridnya. Jadi seorang itu belajar berzikir diantaranya itu sesuai dengan zikir gurunya. Kau dapat dari mana? Kau dapat beda-beda tipis. Hanya punya jalan sendiri-sendiri, maksudnya metode sendiri-sendiri. Nah, itu. Jadi itu termasuk rukun thariqah. Kenapa begitu? Nah, sementara orang-orang yang ingkar terhadap yang seperti itu biasanya orang itu hanya adalah seorang yang muslim standar. Dalam arti gimana? Mereka hanya muslim syariat saja. Apa tuh kayak gitu? Tidak ada usaha untuk naik kelas. Pokoknya waktu zuhur sholat ya sholat, waktu asar sholat, waktu maghrib sholat, isya sholat, subuh sholat. Dah, itu saja. Yang wajib dah sudah. Nah, sementara mereka ini yang memperbanyak zikir ini namanya thariqah, jalan lagi, mau naik kelas lagi menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang memantau hanya sekadar syariat itu apa itu? Qadiriyah apa nih segala macam itu. Nah, Nabi tak bikin katanya. Nah, ini masalah. Jadi bid'ah. Sekarang cukup satu dalil. Al-Qur'an alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Nah, orang yaitu orang-orang yang berzikir kepada Allah qiyaman dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk ataupun berbaring. Jadi kalau ada orang zikir sambil berdiri jangan komplain. Di Al-Qur'an disebutkan. Di Al-Qur'an disebutkan. Sambil duduk, biasanya memang sambil duduk. Nah, pokoknya kalau ada orang terbaring, bagus terbaring dari batu baring ngelamun, bagus terbaring tapi berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh. Nah, boleh. Jadi itu yang dilakukan oleh orang-orang soleh. Jadi kadang-kadang orang yang tidak yang tidak paham, mereka hanya sukanya ngeritik saja. Agama mereka hanya sebatas syariat, ya. Tidak ada lagi menuju ke depan. Kata Sayyidina Ali karramallahu wajhahu pada suatu hari, Sayyidina Ali datang kepada baginda Rasulullah SAW. Kata Sayyidina Ali, minta kepada Rasulullah, ya Rasulullah, amalan apa yang paling cepat, paling afdol, paling mudah untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala? Itu kata Sayyidina Ali. Jadi Sayyidina Ali ini namanya Sayyidina Ali, sahabat besar. Tentu dia sudah sholat komplit. Tak mungkin Sayyidina Ali itu tinggal sholatnya bolong-bolong, kan tak mungkin. Tentu dia puasanya bagus, ibadah-ibadah syar'inya tentu bagus. Tapi dia datang kepada Rasulullah tanya, ya Rasulullah, amalan apa yang paling cepat, paling afdal, ya, untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala? Masih tanya, berarti setelah orang sholatnya bagus, puasanya oke, semuanya oke, istiqomah, masih ada satu pertanyaan lagi diajukan oleh Sayyidina Ali kepada Rasul. Ada satu hal yang belum didapat. Makanya beliau bertanya, apa kata Rasulullah? Alaika bimudawamati dzikri fil jahri wal alan.
hendaklah engkau merutinkan berzikir fil jahri secara lisan wal alan, fil sirri wal alan secara di dalam hati sirri wal alan dan secara jahar atau dengan lisan. Itu setelah semua ibadahnya, sholatnya, apanya istiqomah semuanya. Jangan berhenti di situ sampai mati. Itu namanya kita berjalan di tempat standar. Tidak begitu. Kita hanya bisa, jangan hanya sekedar menjadi seorang pembaca sejarah saja. Dulu ada kisahnya Sunan Ampel, Wali Songo, ada Sunan Giri, Sunan Bonang, Sunan Kalijaga, Sunan Derajat, dan ulama atau wali-wali yang lain. Kita baca ibadahnya begini, sifatnya begini dan sebagainya, sejarahnya bagus, luar biasa. Kita hanya jadi pembaca saja. Mereka kenapa bisa sampai kepada derajat begitu? Karena mereka ada mujahadahnya, mereka ada toriknya, mereka menempuh apa yang disampaikan oleh Al-Imam As-Sayyid Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Mereka tidak hanya cukup sholat aja, dah cukup sholatnya 5 waktu, dah. Kalau gitu jalan di tempat sampai mati. Jadi masih di dalam bukan berarti salah, tidak, tetapi standar saja. Jadi tidak meraih satu fadilah atau derajat tertentu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena manusia ini bertingkat-tingkat, enggak satu tingkat, tidak. Sama sekali tidak. Buktinya apa? Nabi dengan bukan nabi, berbeda. Nabi tentu tingkatnya sangat dekat dengan Allah. Manusia terdekat dengan Allah Subhanahu wa taala, itu para anbiya, sudah jelas. Enggak mungkin sama. Jadi manusia, orang beriman ini di hadapan Allah ini jelas bertingkat-tingkat, enggak sama. Jadi mentang-mentang orang Islam sholat subuh, duhur, asar dan sholat semua, berarti orang Islam ini pokoknya sama satu. Enggak sama. Tidak mungkin sama. Jangankan begitu, orang kerja di PT saja yang punya ilmu tinggi dengan yang kerja kasar, helper, masa suruh sama? Enak dia duduk di kantor, tak kena panas matahari, santai duduk megang pena, tapi gajinya lebih besar daripada yang kerja di lapangan, angkat berat-berat. Kenapa? Berbeda. Berbeda dari, kenapa kok bisa berbeda? Karena dari perjalanan dia untuk mencapai derajat seperti itu. Jadi nggak sama, orang satu kampung nggak sama derajatnya. Tergantung kepada mujahadahnya masing-masing. Ya, itu begitu. Makanya istilahnya semacam kita baca cerita kisah wali-wali terdahulu, orang-orang saleh terdahulu, itu kan nampak. Jadi ada orang yang nampak kewaliannya, derajatnya, ada yang bawahnya, ada yang standar. Pokoknya Islam ada, Islam pun tak standar, tak mau sholat atau bolong-bolong, itu namanya di bawah netral sudah. Sudah nggak standar lagi. Orang Islam harus sholat. Mana bisa orang Islam tidak sholat? Namanya Islam harus sholat, wajib. Karena kata Rasulullah SAW, perbedaan antara Islam dengan kafir yaitu tarkus sholah, meninggalkan sholat. Itu bedanya. Berarti orang Islam ya harus sholat. Kamu Islam ya harus sholat. Kok ada orang Islam kok nggak sholat? Manusia aneh kamu. Karena tapi sekarang sudah zamannya milenial, orang Islam nggak sholat seperti biasa. Itu sebetulnya makhluk aneh. Kata kok Islam, lo kok nggak sholat? Itu sebetulnya aneh tuh. Karena Rasulullah bilang perbedaan antara Islam dan kafir itu meninggalkan sholat. Di dalam hadis yang lain, man taraka shalah faqad kafar. Barang siapa yang meninggalkan sholat maka sungguh dia telah kafir. Jadi intinya apa? Kalau orang dah ngaku Islam itu ya mestinya tuh standarnya itu harus pasti sholat gitu loh mestinya. Mestinya tuh sudah harus sholat. Nggak ada ceritanya orang Islam kok nggak sholat, nggak ada ceritanya. Tetapi sudah zaman berganti, tambah merosot. Orang Islam nggak sholat dianggap hal yang biasa. Padahal itu adalah hal yang luar biasa. Gitu. Aneh. Terus bedanya kamu dengan yang nggak Islam, apa bedanya? Sama juga. Sana nggak sholat, kamu juga nggak sholat. Bedanya apa? Jadi kalau ada, Masya Allah, bayangkanlah, bukan kira-kira, ya di zaman Rasulullah SAW itu, sahabat yang Muslim itu, kira-kira apa ada yang nggak sholat gitu?
sahabat Rasulullah yang sudah ngaku Islam salat, apa ada yang nggak sholat kira-kira? Ya sholat semua. Sholat semua. Yang nggak sholat ya orang-orang munafik. Kalau pas time sholat nampak sholat dia, tak nampak ya udah tak sholat, untuk pamer-pamer aja. Makanya di Al-Quran kan sudah jelaskan, alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Itu mereka yang riak, sholatnya tuh riak tok, untuk dipamerkan tok, biar Nabi nampak, sahabat lain nampak, biar dikira Islamnya dia. Nah itu. Wa qala wa'lam anna dzikra ruknut thariq wa miftahut tahqiq wasilahul muridin, dan dia adalah kuncinya ilmu hakikat. Zikir itu kuncinya hakikat. Orang insyaallah, mudah-mudahan Allah memberikan itu kepada kita. Jadi dengan zikir inilah nanti akan menjadi kuncinya pembuka hakikat. Wasilahul muridin, dan senjatanya muridin, murid yaitu salik, orang-orang yang ingin sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, senjatanya. Wa mansurul wilayah. Mansurul wilayah itu artinya mansur, kalau kita hitung, kalau kita artikan zaman sekarang, mansurul wilayah itu SK kewalian. Nah, jadi SK kewalian. Jadi seorang wali itu tidak jadi wali kecuali karena memang dia itu banyak zikirnya, karena itu merupakan SK. Nah, bahkan dikatakan barang kalau dia meninggalkan zikirnya berarti SK-nya dicabut. Nah, jadi itu menjadi tanda SK-nya kewalian. Nah, jadi nggak ada wali yang tidak berzikir kepada Allah, nggak ada wali yang tidak rajin berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir terus. Kalau kita zikir pas tahlil itu aja. Tahlil baru zikir kan? La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Pas zikir aja. Pas apa? Tahlilan. Itu saja zikirnya. Nah, ini masalah. Jadi kita khususnya zikir untuk orang lain saja. Zikir untuk orang lain yang sudah meninggal. Ya, kalau ada orang meninggal, panggil kenduri, tahlilan, zikir kita, tapi untuk orang lain maksudnya, ya kita mestinya dapat. Tetapi kenapa kita tidak duduk berzikir untuk diri saya gitu loh, sebelum saya mati? Nah, kan gitu. Kita yakin ketika kita baca la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, kita berzikir diundang, kita berzikir ini kemudian disampaikan kepada, hadiahkan kepada mayit, kita yakin tuh sampai. Ngapa tak kita baca sendiri untuk kita tak yakin? Yang kita baca sendiri untuk kita tahu tak sampai yang kita sedang hidup ini. Apa tak bermanfaat? Cobalah bapak-bapak, kita ketika kita kenduri, kalau yang kontra itu tak usah dibahas lah, biarkan. Kau nak zikir tadi. Ketika kita berzikir, ya contohlah masalah ketika tahlilan itu, mesti kita ada semacam kemantapan keyakinan bahwa zikir ini berguna, bermanfaat bagi yang sudah meninggal. Apa kita tak bikin, tak ada keyakinan kalau aku berzikir itu juga bermanfaat bagi saya yang sekarang masih hidup? Kenapa tidak gitu? Nah, mestinya begitu. Justru lebih afdol lagi ketika kita hidup berzikir untuk kita sendiri. Kama qala ba'dul arifin wa qad qala Allah Ta'ala fadhkuruni adzkurkum. Jadi itu semua dikatakan tadi oleh para para aulia, ba'dul arifin, ya, sebagian orang-orang al-arif billah, para aulia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fadhkuruni adzkurkum. Berzikirlah kepadaku, ingatlah kepadaku, maka aku akan ingat kepadamu. Itu. Kita zikir kepada Allah, kita ingat kepada Allah, Allah ingat pada kita. Gitu. Kalau kepengen diingat Allah, ya banyak berzikir. Wa qala ta'ala fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Allah memerintahkan di dalam Al-Qur'an, fadhkurullaha, berzikirlah kepada Allah Subhanahu wa taala qiyaman, dalam keadaan berdiri. Ini perintah. Kalau tadi mensifati alladzina yadhkuruna Allah qiyaman.
orang-orang soleh. Sekarang perintah, berzikirlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala qiyaman dalam keadaan berdiri, wa qu'udan dan dalam keadaan duduk, wa ala junubikum dan sedang kalian dalam keadaan berbaring. Kita diperintah sama Allah. Diperintah sama Allah. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan zikir yang banyak. Zikron katsira, banyak. Tuh. Zikir yang banyak. Subhanallah. Makanya kadang-kadang kalau kita lihat majelis zikir, ada satu majelis zikir duduk berjam-jam baca la ilaha illallah, baca salat berjam-jam. Itu Nabi tak bikin. Jangan kau bilang Nabi tak bikin. Al-Quran ini sudah jelas-jelas. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak. Namanya banyak tuh macam mana? Sekarang habis sholat, kata dia tak boleh. Terus kita bikin kumpul, kita bikin, namanya tak boleh lagi. Terus kapan kita nak zikir? Padahal Allah Subhanahu wa taala menyuruh berzikirlah engkau kepada Allah dengan zikir yang banyak. Namanya banyak itu tak terhitung. Tak terhitung, tapi apakah kita sudah banyak kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala? Aduh, kalau kita bilang masalah zikir nih, apalagi majelis zikir yang tak ada berkatnya, ini tambah rasanya macam tak ada mood. Ya, kumpul zikir. Sebetulnya kita harus ada yang seperti ini. Alhamdulillah di sini sudah ada. Ya, kita baca ratib atas, harus ratib haddad. Kita harus gitu. Harus gitu. Itu yang dilakukan oleh para aulia, orang-orang soleh terdahulu. Itu yang dilakukan oleh mereka. Dan Al-Quran juga menyuruh, bukan Al-Quran tidak menyuruh. Sementara yang kita lakukan itu masih jauh dari banyak. Jauh dari banyak. Belum ada apa-apanya. Jauh dari banyak. Padahal Allah jelas-jelas menyuruh ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Zikir yang banyak. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulullahu ta'ala ana 'inda dhanni 'abdi bi. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hadits qudsi, aku tergantung persangkaan hambaku kepadaku. Kata Allah. Wa ana mauhina yadhkuruni, dan aku bersamanya ketika dia berzikir padaku. Kata Allah, aku bersama hambaku ketika dia berzikir kepadaku, kata Allah. Berarti orang ini kalau macam mana nak caranya kita ini supaya kita bersama dengan Allah? Berzikir. Di dalam hadis yang lain disebutkan ana jalisu man dzakarani. Aku adalah teman duduknya orang yang berzikir kepadaku. Jadi kita zikirlah, baca salawat, baca la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa ana ma'hu hina yadhkurni, dan aku bersama dengan hambaku tersebut ketika dia berzikir kepada aku. Kenapa kita jauh dari Allah? Karena kita jarang zikir, sikit zikir. Nak sama Allah duduk zikir atau berdiri tapi berzikir. Itu bersama Allah terus. Ini adalah kata Allah Subhanahu wa taala sendiri di dalam hadis qudsi. Fa in dzakarani fi nafsi dzakartuhu fi nafsi. Kalau dia berzikir di dalam dirinya, maka aku akan berzikir di dalam diriku, kata Allah. Maka aku akan mengingatnya di dalam diriku, kata Allah. Wa in dzakarani fi mala'in dzakartu fi mala'in khairin lahu khairun minhu. Kalau dia berzikir di satu perkumpulan, maka aku akan berzikir di perkumpulan atau tempat yang lapang, yang lebar, ya, perkumpulan yang lebih bagus dari perkumpulannya. Jadi Allah itu mengikuti apa yang kita lakukan. Allah kita zikir dalam diri kita sendiri, maka Allah juga berzikir
mengingat kita di dalam zat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berjamaah orang banyak, Allah berzikir justru lebih banyak dari kelompok kita. Wa qala alaihi salatu wassalam yaqulullahu ta'ala ana jalisu man dzakarani. Allah berfirman di dalam hadis qudsi, aku adalah teman duduknya orang yang berzikir kepadaku. Kalau jalasa duduk, yajlisu sedang duduk, jalisun orang yang duduk. Kalau jalisun fa'ilun wazannya itu teman duduk. Pokoknya huwa jalisuni, dia teman duduk aku, maksudnya biasanya aku duduk sama dia gitu. Atau aku duduk dengan dia. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, aku adalah teman duduknya orang yang berzikir kepadaku. Kalau ada orang sedang duduk berzikir kepada Allah, berarti dia sedang bersama Allah Subhanahu wa taala. Itu harus yakin. Nah, kalau sudah yakin kan enak. Kita kalau waktu kita zikir tak sendiri kita. Kita itu bersama dengan Allah Subhanahu wa taala, bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena ini sudah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala sendiri. Wa qala alaihi salam ala unabbikum bi khairi amalikum wa zakaha inda malikikum wa arfa'iha fi darajatikum wa khairul lakum min infaqid dhabi wal waraqi wa min an talqaw aduwakum fatadribu anaqahum wa yadribu anaqakum qalu bala qala zikrullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda pada suatu ketika, maukah kalian aku beritahu tentang satu sebagus-bagus amal kalian? Maukah kalian aku beritahu sebagus-bagus amal kalian? Ya. Semulia-mulia amal kalian, paling suci, paling bersihnya amal kalian, inda malikikum, di sisi Tuhan kalian. Wa arfa'iha fi darajatikum, dan paling tingginya derajatnya amal kalian. Dan lebih bagus, wa khairun lakum min infaqid dhabi wal warik, dan lebih utama daripada berinfak emas dan perak, dan lebih utama daripada engkau bertemu dengan musuhmu di medan perang. Fatadribu anaqahum, kemudian engkau memenggal leher mereka, maksudnya jihad fisabilillah, ketemu dengan musuh, dia dapat membunuh musuh. Kemudian wayadribu anaqakum, atau lehermu yang dipenggal oleh musuhmu. Orang jihad, namanya orang perang fisabilillah, kalau dia menang, dia kalah. Kalau tak dia yang hidup, berarti dia yang mati. Itu saja orang jihad fisabilillah, ya. 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 Pertama, mana yang utama ya? Ya. Zikir yang paling utama sekali adalah zikrun bil lisan wal qalbi ma'an. Itu zikir dengan lisan dan hati bersamaan. Ini derajat nomor 1. Jadi lidahnya ini mulanya la ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Lisannya bunyi la ilaha illallah, batinnya juga khusyuk la ilaha illallah. Ini nomor 1, paling tinggi derajatnya. Kemudian yang kedua, derajat di bawahnya yaitu zikir fil qalbi faqat, yaitu zikir di hati saja. Lisannya enggak, biasanya enggak bergerak, tapi di dalamnya
zikir. Banyak Allah, 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 atau la ilaha illallah, la ilaha illallah, tapi ya illallah. Tapi di dalam hati ini tidak bergerak. Ini tingkat nomor 2. Tingkat yang paling bawah yaitu zikir di lisan tok, hatinya tidak berzikir. Ini paling bawah. Kita biasanya entah yang mana, tak tahulah itu. Itu kan. Itu yang paling bawah tuh. Jadi makanya kadang-kadang subhanallah, para ulia ini kadang-kadang mereka tidak tampak. Kayaknya dia biasa aja slow, nganggur, tapi hatinya berzikir terus. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, tanamu ainaya wala yanamu qalbi. Mataku ini terpejam, tapi hatiku ini. Mataku ini tertidur, tetapi hatiku tidak pernah tidur. Rasulullah ini hatinya terus nyambung sama Allah, berzikir terus tidak berhenti. Tapi lisannya kadang Rasulullah kan ya kayak apa istilahnya ya biasa, kadang berbicara, kadang tidak, kadang berbicara, tapi hatinya berzikir terus. Nah, cuma kalau paling bagus, paling bisa pertama ya lisannya berzikir, hatinya berzikir, itu paling bagus. Terus kemudian mana yang paling utama? Jadi kalau kita lihat dari berbagai macam dalil-dalil hadis-hadis Rasulullah SAW, maka di situ kalau kita baca kayak ini paling utama, ini paling utama, ini paling utama, ini paling utama, ini paling utama. Kayak gitu. Kayaknya semuanya bagus. Memang semuanya bagus. Nah, memang semuanya bagus. Apa namanya? Jadi intinya, poinnya kalau diambil secara apa namanya nih? Kebanyakan ulama lah. Nah, jadi yang utama yang sering dilakukan oleh para ulama ya la ilaha illallah. La ilaha illallah. Kemudian salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau kita baca apa namanya nih hadis-hadis semuanya ada fadilahnya masing-masing. Semuanya ada bagus. Cuma setelah disimpul-simpulkan, ngerucut, ya, itu mengerucut ya apa kepada 2 titik lah sekitar. Itu yang utama ya la ilaha illallah atau Allah 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 ya, dan selawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena ada satu apa namanya hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bolehkah aku jadikan berselawat kepadamu itu 1/4 daripada zikirku? Boleh, kata Rasulullah. Atau kama qala. Kemudian kan, bolehkah lebih lagi ya Rasulullah, aku jadikan separuhnya jadi zikirku, selawat itu? Boleh, kata Rasulullah. Ya Rasulullah, boleh tak kalau aku jadikan semua zikirku atau zikirku adalah berselawat kepadamu ya Rasulullah? Boleh, dan itu bagus, kata Rasulullah. Nah, jadi intinya apa? Kita lakukan zikir semua yang ada di dalam sana ini kita lakukan. Kemudian kita boleh mengambil satu zikir yang itu yang terasa paling di hati kita ini paling khusyuk terasa. Paling kita ini merasakan paling khusyuk, paling bisa nyaman. Itu kita perbanyak tanpa meninggalkan yang lain. Cuma yang diperbanyak yang paling terasa nikmat sama kita, yang kita merasa paling khusyuk, nah, itu yang kita bacakan. Lain-lain atau juga tergantung guru kita siapa, apa yang dikasih oleh guru kita. Guru kita punya sampai kepada Allah dengan zikir ini dikasihkan ke kita, itu kita ambil. Nah, bagi saya ini paling utama karena ini saya yang ambil dari guru saya sudah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, dia ngasih sesuai dengan apa yang dia lakukan. Itu kita ambil, kita perbanyak tanpa meninggalkan apalagi meremehkan zikir-zikir yang lain. Kita baca semuanya. Tinggal yang diperbanyaknya saja tergantung tadi situasi dan kondisi. Alhamdulillahirabbil alamin, semoga bermanfaat dari awal sampai akhir. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.